Aku pernah mendengar cerita seorang teman yang menunggu di halte bus selama 30 menit, menatap jam, lalu menyadari bahwa ia baru saja menghabiskan lebih dari Rp2.000 untuk tiket sekaligus menelan rasa lelah yang tak terhitung. Ia tak menemukan angka itu di struk manapun, namun biaya itu terasa nyata di kantong dan pikiran. Inilah yang ingin kupaparkan hari ini, ada harga yang kamu bayar setiap hari, tapi tidak pernah muncul di struk belanja. Harga itu bukan sekadar uang tunai, melainkan nilai-nilai tersembunyi yang menggerogoti keuangan, kesehatan mental, bahkan bumi tempat kita tinggal. Jika kamu pernah merasa hari-harimu terasa berat, meski pengeluaran bulanan tampak wajar, maka kamu sedang menanggung beban yang tak tercatat. Mari kita gali bersama apa saja 3 biaya tersembunyi yang paling menggelitik. Waktu yang terbuang dalam perjalanan, kelelahan mental yang menumpuk, dan limbah lingkungan yang menumpuk di sekitar kita. Kita akan menelusuri akar-akar masalah, menata kerangka solusi, dan melangkah ke aksi nyata yang dapat kamu terapkan mulai sekarang. Kita hidup di era di mana setiap transaksi digital tercatat rapi, dari belanja kebutuhan rumah tangga hingga pembayaran layanan streaming. Namun, di balik semua catatan itu, terdapat biaya yang tak pernah muncul di layar smartphone atau di kertas struk. Kenapa begitu? Karena biaya-biaya ini bukanlah transaksi moneter langsung, melainkan konsekuensi dari pilihan gaya hidup yang kita anggap biasa. Waktu yang dihabiskan menunggu kendaraan umum, energi mental yang terkuras karena multitasking, serta sampah plastik yang menumpuk karena kebiasaan konsumsi sekali pakai. Semua itu menambah beban pada neraca keuangan pribadi secara tidak langsung. Pada dasarnya, ketiga biaya ini berakar pada pola kebiasaan yang belum kita sadari, mengandalkan transportasi yang tidak efisien, menolak memberi ruang bagi otak untuk beristirahat, serta mengabaikan dampak lingkungan dari keputusan konsumsi harian. Jika tidak diidentifikasi, mereka terus menumpuk, mengurangi produktivitas, menurunkan kualitas hidup, dan pada akhirnya menambah pengeluaran tak terduga seperti biaya kesehatan atau perbaikan rumah karena kerusakan lingkungan. Mari kita selami akar penyebab masing-masing biaya tersembunyi ini. Pertama, perjalanan harian. Di kota-kota besar, kebanyakan orang masih mengandalkan mobil pribadi atau transportasi umum yang padat. Waktu yang terbuang dalam kemacetan atau menunggu bus tidak hanya mengurangi jam kerja produktif, tetapi juga menambah konsumsi bahan bakar, perawatan kendaraan, dan bahkan tiket transportasi. Kedua, kelelahan mental. Budaya, selalu terhubung, memaksa kita menanggapi email, notifikasi, dan pesan sepanjang hari tanpa jeda. Otak yang terus-menerus berada dalam mode siaga menurunkan efisiensi kognitif, meningkatkan risiko burnout, dan pada akhirnya memaksa kita mengeluarkan uang untuk terapi, obat penenang, atau cuti sakit. Ketiga, limbah lingkungan. Setiap kali kita memilih kemasan sekali pakai, botol plastik, atau kantong plastik, kita menambah volume sampah yang harus dikelola kota. Pengelolaan sampah yang tidak optimal menimbulkan biaya publik yang pada akhirnya ditanggung warga lewat pajak atau kenaikan tarif layanan kebersihan. Ketiga faktor ini saling berinteraksi. Misalnya, kemacetan memperpanjang waktu di dalam mobil, yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi bahan bakar dan emisi, menambah beban pada lingkungan. Untuk mengurai masalah ini, saya memperkenalkan sebuah kerangka kerja sederhana yang saya sebut tri-audit kehidupan. Kerangka ini mengajak kita menilai 3 dimensi utama: waktu, energi, dan jejak ekologis. Setiap dimensi dipandang sebagai akun yang harus diperiksa secara rutin, layaknya memeriksa saldo rekening bank. Dengan menempatkan nilai moneter pada tiap dimensi, kita dapat mengubah hal yang abstrak menjadi sesuatu yang dapat diukur dan dikelola. Misalnya, kita dapat menghitung berapa rupiah yang hilang setiap menit yang dihabiskan dalam kemacetan, atau berapa biaya potensial yang timbul karena kelelahan mental yang mengakibatkan penurunan produktivitas. Begitu nilai tersebut muncul, keputusan sehari-hari menjadi lebih jelas. Apakah lebih menguntungkan mengubah rute, mengatur waktu kerja, atau beralih ke produk yang dapat dipakai ulang? Kerangka ini menjadi fondasi bagi langkah-langkah praktis yang akan kita bahas selanjutnya. Langkah pertama dalam mengurangi biaya tersembunyi terkait perjalanan adalah mengoptimalkan pola mobilitas. Mulailah dengan memetakan rute harian secara detail, memperhatikan jam-jam puncak, alternatif transportasi, dan kemungkinan carpooling dengan rekan kerja atau tetangga. Dengan menyesuaikan jam berangkat sedikit lebih awal atau lebih lambat, kamu dapat menghindari kemacetan terparah dan memotong waktu tempuh secara signifikan. Selanjutnya, pertimbangkan beralih ke moda transportasi yang lebih efisien, seperti sepeda listrik atau skuter berbagi, yang tidak hanya mengurangi konsumsi bahan bakar, tetapi juga menurunkan biaya parkir dan perawatan kendaraan. Jika memungkinkan, manfaatkan layanan transportasi berbasis aplikasi yang menawarkan rute tercepat dengan biaya terjangkau, sambil tetap memantau total waktu perjalanan. Di samping itu, gunakan teknologi pelacakan waktu secara real-time,
Misalnya aplikasi yang mencatat durasi perjalanan dan mengkonversinya menjadi nilai uang berdasarkan tarif bahan bakar dan upah per jam. Dengan data ini, kamu dapat melihat secara konkret berapa banyak uang yang hilang karena kemacetan, dan menggunakannya sebagai motivasi untuk terus menyempurnakan pilihan transportasi. Visualisasi ini dapat diperkaya dengan ilustrasi vektor garis kontinu yang menampilkan alur perjalanan, menyoroti titik-titik bottleneck, dan menampilkan angka perkiraan biaya yang terakumulasi. Setelah mengatur perjalanan, fokus beralih ke beban mental yang seringkali terabaikan. Kunci utama di sini adalah menciptakan ruang off-grid dalam rutinitas harian, sehingga otak memiliki kesempatan untuk memulihkan energi. Mulailah dengan menetapkan zona bebas gadget, misalnya selama 1 jam setelah bangun tidur atau sebelum tidur, di mana hanya aktivitas non-digital yang diizinkan. Di dalam zona ini, kamu dapat melakukan meditasi singkat, menulis jurnal, atau sekadar menikmati secangkir teh tanpa gangguan notifikasi. Selanjutnya, praktikan teknik manajemen tugas yang memisahkan pekerjaan kritis dari tugas rutin, sehingga otak tidak terus-menerus beralih-alih fokus. Metode seperti time boxing dapat membantu mengalokasikan blok waktu khusus untuk pekerjaan mendalam, diikuti dengan jeda istirahat singkat yang terukur. Untuk memantau beban mental, gunakan aplikasi pencatat mood atau tingkat stres yang memungkinkan kamu menilai fluktuasi energi mental sepanjang hari. Data tersebut dapat diubah menjadi perkiraan kerugian produktivitas, misalnya dengan mengalihkan jam kelelahan dengan tarif upah per jam. Visualisasi vektor garis kontinu yang menggambarkan gelombang energi mental dapat memberi gambaran visual tentang puncak-puncak kelelahan dan potensi perbaikan. Dengan menurunkan tingkat kelelahan, kamu tidak hanya menghemat uang yang mungkin dikeluarkan untuk layanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas kerja dan kepuasan hidup. Bagian ketiga menyoroti dampak lingkungan yang seringkali terlewatkan dalam perhitungan keuangan pribadi. Setiap kali kamu membeli minuman dalam kemasan plastik atau menggunakan kantong sekali pakai, sebenarnya kamu menambah beban biaya publik yang pada akhirnya kembali ke kantongmu melalui pajak atau tarif layanan kebersihan yang naik. Untuk mengurangi biaya tersembunyi ini, mulailah dengan melakukan audit konsumsi barang sekali pakai selama seminggu penuh. Catat berapa banyak botol plastik, kantong belanja, atau kemasan makanan yang kamu gunakan, lalu hitung perkiraan biaya pengelolaan sampah per item berdasarkan tarif pengelolaan kota. Selanjutnya, gantilah barang-barang tersebut dengan alternatif yang dapat dipakai ulang, seperti botol stainless, tas kain, atau kotak makan berbahan bambu. Investasi awal pada barang-barang ini memang memerlukan uang, namun bila dihitung secara amortisasi selama masa pakainya, biaya per penggunaan menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembelian barang sekali pakai. Selain itu, pertimbangkan untuk berpartisipasi dalam program daur ulang atau take back yang ditawarkan oleh beberapa produsen, sehingga kamu dapat mengembalikan kemasan kosong dan mendapatkan insentif atau diskon pada pembelian berikutnya. Visualisasi vektor garis kontinu yang menampilkan alur sampah dari rumah ke tempat pembuangan akhir dapat membantu memperjelas dampak kumulatif dari kebiasaan sehari-hari, sekaligus menyoroti titik-titik intervensi yang paling efektif. Dengan mengurangi limbah, kamu tidak hanya berkontribusi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mengurangi beban biaya publik yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat. Setelah memahami masing-masing langkah praktis, penting untuk mengintegrasikan ketiganya ke dalam rencana aksi yang terstruktur. Mulailah dengan menetapkan tujuan spesifik untuk tiap dimensi. Misalnya, mengurangi waktu perjalanan harian sebesar 10 menit, menurunkan tingkat kelelahan mental menjadi 1 jam per hari, dan menurunkan penggunaan barang sekali pakai menjadi setengah dari kebiasaan sebelumnya. Kemudian, buat jadwal evaluasi mingguan di mana kamu meninjau data yang telah dikumpulkan, durasi perjalanan, catatan mood, serta jumlah barang sekali pakai yang terpakai. Jika hasilnya belum memenuhi target, identifikasi hambatan yang muncul. Misalnya, jika jam berangkat masih terjebak macet karena perubahan jadwal kerja, pertimbangkan negosiasi fleksibilitas jam kerja dengan atasan atau mencari rekan carpool yang memiliki rute lebih efisien. Jika kelelahan mental tetap tinggi meski sudah mengatur zona bebas gadget, coba tambahkan sesi olahraga ringan atau teknik pernapasan dalam jeda kerja. Jika penggunaan barang sekali pakai masih tinggi, evaluasi kembali kebiasaan belanja dan pertimbangkan beralih ke toko yang menyediakan opsi isi ulang. Proses ini harus bersifat iteratif. Setiap kali kamu menemukan solusi baru, catat dampaknya pada neraca keuangan pribadi, baik dalam bentuk penghematan uang maupun peningkatan kualitas hidup. Dengan pendekatan berkelanjutan ini, kamu tidak hanya mengurangi biaya tersembunyi, tetapi juga membangun kebiasaan yang mendukung kesejahteraan jangka panjang. Tidak jarang orang terjebak dalam kesalahan umum ketika mencoba mengurangi biaya tersembunyi. Salah satunya adalah mengandalkan satu solusi tanpa melihat gambaran keseluruhan. Misalnya hanya beralih ke transportasi umum tanpa menyesuaikan jam kerja, sehingga tetap terjebak dalam kemacetan pada jam sibuk.
Kesalahan lain adalah menganggap bahwa mengurangi kelelahan mental hanya dengan 1 hari libur cukup, padahal kebiasaan harian tetap menuntut otak untuk terus beroperasi pada tingkat tinggi. Selain itu, banyak yang beralih ke produk ramah lingkungan namun tetap membeli dalam jumlah besar tanpa memperhitungkan siklus penggunaan, sehingga investasi awal tidak memberikan penghematan yang diharapkan. Untuk menghindari jebakan-jebakan ini, penting untuk selalu mengaitkan setiap tindakan dengan tujuan yang terukur dan melakukan evaluasi secara berkala. Jika suatu langkah tidak memberikan hasil yang diharapkan, jangan ragu untuk menyesuaikan atau mengganti strategi. Misalnya, jika carpooling tidak mengurangi waktu perjalanan karena rute yang berbelok-belok, pertimbangkan penggunaan sepeda listrik untuk jarak pendek atau layanan ride sharing yang menawarkan rute langsung. Jika meditasi singkat tidak cukup menurunkan stres, tambahkan sesi olahraga atau hobi kreatif yang lebih intens. Jika botol stainless ternyata terlalu berat untuk dibawa ke kantor, pilih botol ringan berbahan aluminium yang tetap dapat dipakai ulang. Fleksibilitas dan kesediaan untuk bereksperimen menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan pengurangan biaya tersembunyi. Setelah kamu mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, bagaimana cara mengukur apakah upaya ini berhasil? Pertama, hitung kembali total biaya tersembunyi yang sebelumnya kamu estimasikan, namun kali ini gunakan data aktual yang telah tercatat. Misalnya, total waktu yang dihemat dari perjalanan dapat dikonversi menjadi nilai uang berdasarkan tarif upah per jam, sementara penurunan tingkat kelelahan mental dapat diukur melalui peningkatan produktivitas atau penurunan penggunaan layanan kesehatan. Selanjutnya, bandingkan pengeluaran bulanan sebelum dan sesudah penerapan strategi, termasuk biaya transportasi, pengeluaran kesehatan, dan biaya sampah yang tercermin dalam tagihan kebersihan atau pajak. Jika terdapat selisih positif, itu menandakan bahwa kamu berhasil mengubah biaya tersembunyi menjadi penghematan nyata. Selain itu, perhatikan indikator non-moneter seperti peningkatan kualitas tidur, rasa puas dalam bekerja, atau penurunan rasa bersalah terhadap lingkungan. Indikator-indikator ini memberikan gambaran holistik tentang manfaat yang dirasakan, bukan sekadar angka di rekening bank. Jika tren menunjukkan perbaikan konsisten, maka strategi yang diterapkan sudah berada di jalur yang tepat. Jika tidak, kembali ke langkah evaluasi untuk mengidentifikasi titik lemah dan melakukan penyesuaian. Secara keseluruhan, mengungkap dan mengelola harga yang tidak muncul di struk bukanlah sekadar tren finansial, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dengan menilai nilai waktu yang terbuang dalam perjalanan, mengurangi beban mental yang menurunkan produktivitas, serta meminimalkan limbah yang menambah beban biaya publik, kamu secara tidak langsung menambah saldo kebahagiaan dan kesejahteraan finansial. Setiap menit yang dihemat, setiap pikiran yang lebih segar, dan setiap sampah yang tidak dihasilkan, semuanya berkontribusi pada penghematan yang dapat dialokasikan untuk tujuan yang lebih bermakna. Apakah itu menabung untuk liburan, berinvestasi, atau sekadar menikmati waktu bersama keluarga tanpa rasa bersalah. Pada akhirnya, ketika kamu menyadari bahwa harga tidak selalu tertera di struk, kamu akan lebih bijak dalam membuat keputusan harian yang berdampak pada neraca keuangan pribadi dan planet kita. Sebagai penutup, saya mengajak kamu untuk melakukan audit sederhana hari ini. Luangkan beberapa menit untuk menuliskan 3 aktivitas yang menurutmu paling menyita waktu, energi, atau menghasilkan sampah dalam seminggu terakhir. Setelah itu, pikirkan satu perubahan kecil yang dapat kamu lakukan pada masing-masing aktivitas tersebut. Mungkin kamu memutuskan untuk berangkat kerja 5 menit lebih awal, menonaktifkan notifikasi media sosial selama jam kerja, atau mengganti botol plastik dengan botol isi ulang. Lakukan perubahan itu selama 1 minggu, lalu catat hasilnya. Jika kamu merasakan perbedaan, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Cerita kamu bisa menginspirasi orang lain untuk menilai kembali biaya tersembunyi dalam hidup mereka. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika video ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya tentang cara mengoptimalkan keuangan, kesehatan, dan lingkungan secara bersamaan. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil, sekalipun tidak tercatat di struk, tetap menambah nilai pada hidup kita. Terima kasih telah menonton. Semoga hari ini kamu menemukan harga tersembunyi yang selama ini kamu bayar, dan menemukan cara untuk menguranginya. Sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.